Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Ketua kelas untuk memimpin doanya sekarang. Berdoa mulai. Amin. Ibu absen dulu ya anak-anak, supaya ibu tahu siapa yang tidak masuk pada hari ini. Ani, Ani ada ya? Budi, Budi ada. Cindy, oh Cindy tidak masuk ya, kenapa? Sedang sakit. Baiklah, Cindy sakit. Dedi, Dedi ada. Elko ada. Oke, yang tidak masuk hari ini cuma satu orang ya, yaitu Cindy karena sedang sakit. Ibu minta karena teman kita sedang sakit satu orang, marilah kita berdoa sebentar untuk mendoakan teman kita yang sedang sakit agar bisa sekolah lagi, bertemu kita kembali, belajar bersama dan bermain bersama. Baiklah, kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian masih ingat tidak tentang materi kemarin? Ayo. Ibu kemarin bahas tentang apa materinya? Cindy? Cindy tidak masuk ya tadi. Budi masih ingat nggak kemarin materinya kita apa? Oke, materinya kemarin tentang rantai makanan. Ada tidak yang bisa jelasin atau memberikan contoh tentang rantai makanan? Ayo, ingat nggak kemarin contohnya rantai makanan apa? Elko, pinter. Contohnya padi dimakan belalang, terus belalang dimakan katak, katak dimakan, ayo apa? Ulat. Pinter ya, karena kalian sudah tahu dan memahami tentang materi sebelumnya. Untuk materi sekarang yaitu tentang simbiosis. Ayo buka halaman 25. Semua bawa buku kan anak-anak? Pinter, buku jangan sampai lupa ya. Sekarang ibu memberikan contoh. Kalian pernah tidak di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolahan melihat kupu-kupu hinggap di bunga? Ayo, pernah enggak ngelihat kupu-kupu hinggap di bunga? Siapa yang pernah? Nah, ibu tanya sekarang, kira-kira kupu-kupu itu untung tidak hinggap di bunga? Untung. Pinter. Apa untungnya? Si Ilko? Baik. Kalau bunganya, untung tidak bunganya itu dihinggapi oleh apa tadi, lebah? Iya, bagus. Nah, sekarang ibu memberikan contoh. Apa nak? Oh, maksudnya untungnya apa? Untung bunganya yaitu bunganya dibantu penyerbukan. Kalau untung lebahnya yaitu lebahnya mendapatkan madu atau bisa menghisap madu. Sekarang ibu berikan contoh lagi. Kalian pernah lihat tidak bunga anggrek? Tahu bunga anggrek? Tahu kan? Bunga anggrek menempel di pohon kelapa. Ayo. Iya, pohon anggrek menempel di pohon kelapa itu adalah contoh dari, ayo apa? Tahu nggak? Simbiosis komensalisme. Sekarang ibu ngasih contoh satu lagi nih. Kalian pernah tidak digigit nyamuk? Pernah dong.
Karena di rumah kalian mesti banyak nyamuk ya kan. Nah, kita digigit nyamuk itu, manusia merasa dirugikan karena apa? Karena darah kita diserap atau darahnya bisa habis kalau nyamuknya banyak ya. Terus keuntungan nyamuknya apa? Nyamuknya bisa kenyang. Nah, itu artinya yaitu simbiosisme paratisme. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu ada video nih, kalian simak dulu videonya ya. Ibu lupa, sebelum kita menyimak video, Ibu berikan soal dulu ya. Nanti kalian diskusikan dengan teman sebangkunya. Ibu tutup dulu biar kalian tidak terkecoh. Ini Ibu diktekan saja ya. Setelah kalian menonton video, nanti tolong diskusikan dengan teman sebangku saja, jangan sama teman belakang ya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan simbiosisme paratisme? Simbiosis paratisme, dan sebutkan contohnya. 2 saja contohnya. Sudah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Serta sebutkan contohnya. 2 saja contohnya ya anak-anak. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme dan sebutkan contohnya. Sudah? Kalau sudah, Ibu setelkan videonya ya, kalian simak. Tahukah kalian bagaimana pegunungan bisa berbentuk? Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain. Ketinggiannya antara 500 meter sampai 600 meter dari permukaan air laut. Pegunungan biasanya terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik melalui sederetan proses. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Menarong di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Pegunungan Tengger di Jawa Timur, serta Pegunungan Jaya di Papua. Teman-teman, awas! Ada lebah! Tenang, Chandra. Lebahnya gak mau lihat kamu kok. Lihat tuh, dia terbang ke arah bunga. Lebahnya sedang makan. Itu namanya simbiosis. Halo adik-adik, pernahkah kalian melihat lebah yang hinggap di sebuah bunga? Lebah dan bunga memiliki hubungan yang erat. Apa ya bentuk hubungan mereka? Tahu nggak? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi dalam lingkungan yang sama. Lebah mendapat makanan dari bunga berupa nektar atau sari bunga. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukannya. Lebah dan bunga memiliki interaksi yang saling menguntungkan. Hubungan ini dinamakan simbiosis mutualisme. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah burung jalak dan kerbau. Gerimis teman-teman. Ayo, kita berteduh. Beruntung ada pohon besar. Wah, anggreknya cantik pisang. Anggrek yang menempel di pohon besar. Lihat, di daun ini ada banyak hewan kecil berwarna putih. Itu apa, Wayan? Anggrek hidup menumpang di pohon inang. Anggrek diuntungkan karena dapat bertumbuh dan berkembang biak menempel pada pohon inangnya. Sementara pohon inangnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Hubungan interaksi ini dinamakan simbiosis komensalisme. Itu daun hidup menumpang pada tanaman untuk mengambil getahnya. Tanaman yang ditumpangi melumpuh karena menjadi terhambat pertumbuhannya. Hubungan ini dinamakan simbiosis parasitisme. Organisme
pada makhluk hidup lainnya disebut parasit. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah tali putri dengan tanaman pagar, seperti tanaman teh-tehan. Hujannya sudah berhenti. Kita bisa lanjutkan kembali perjalanan kita. Berangkat! Kalau jerapah dan naga apa mereka punya hubungan simbiosis? Mereka hidup dalam lingkungan yang sama, Gajah dengan jerapah berinteraksi satu sama lain dengan netral dan tanpa ada masalah. Tidak ada yang diuntungkan maupun merugikan. Meskipun keduanya termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, namun mereka tidak berkompetisi dalam perebutan wilayah dan makanan, sebab makanan mereka berbeda. Hubungan antara gajah dan jerapah merupakan simbiosis netralisme. Oke, kalau sudah jelas tadi setelah melihat video tadi, kalau kalian sudah jelas, sudah paham, sekarang coba diskusikan dengan teman sebangku kalian tentang soal yang Ibu berikan tadi. Ibu beri waktu berapa menit ya? Ayo berapa menit? 15 menit cukup ya waktu untuk diskusi. Oke. Ibu beri waktu 15 menit, kalian diskusi dengan teman sebangkunya. Waktunya sudah 15 menit ya anak-anak. Sudah selesai kan? Sudah, pinter. Karena tadi sudah ngeliat videonya ya, jadi sudah tahu karena contoh-contohnya dan pengertiannya tadi sudah ada dalam video tadi. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Siapa yang mau jawab? Atau siapa? Atau kelompok siapa yang berani jawab? Ayo, kelompoknya Ani. Oke Ani. Ani jawab nomor 1 ya. Tadi apa yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme? Dan sebutkan contohnya. Ayo Ani. Baik, pinter. Sekarang yang kedua, yaitu kelompoknya si Budi. Ayo Budi, apa? Tadi soalnya apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme beserta contohnya? Oke, ini contohnya kalian semua melihat di video tadi ya? Enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah paham ya. Yang ketiga, Elko sendiri ya ini karena temennya nggak masuk ya. Nggak apa-apa Elko, semangat. Ayo, sendiri tapi bisa bagus. Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme, Elko? Iya, dan contohnya baik. Oke, sekarang Ibu kita simpulkan bareng-bareng ya dari jawaban kalian semua. Jawabannya sudah benar semua, jadi kita simpulkan bareng-bareng ya, yaitu simbiosis apa tadi? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis itu dibagi menjadi 3 kan tadi. Yang pertama apa ayo? Simbiosis mutualisme. Iya, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Baik. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Kalau bahasa gaulnya apa ya? Ada lo oke, nggak ada lo juga nggak apa-apa gitu ya, bahasa gaulnya kita ya anak sekarang. Oke, yang ketiga simbiosis parasitisme. Apa itu? Interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup
lainnya. Paham semua? Ngerti? Sudah paham semua? Sekarang coba kalau ada yang belum paham, siapa yang mau bertanya? Yang tanya nggak Ibu marah Kak? Ayo, siapa yang mau tanya? Nggak ada yang tanya, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham ya? Sudah mengerti tentang materi hari ini? Sudah, oke. Kalau sudah paham tentang materi hari ini, Ibu akhiri pelajaran sekarang ya, karena waktunya memang sudah habis. Ibu akhiri, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dan jangan lupa kalian belajar di rumah untuk materi selanjutnya ya, karena kalian kan sudah ada buku. Oke, selamat. Semangat.